Mari kita menjaga salat, karena itu merupakan salat tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, siapa yang melakukan salat, maka tegaklah agamanya. Siapa yang melakukan salat, maka runtuh agamanya. Salat ini merupakan pondasi, merupakan persyaratan diterimanya semua amal ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hulul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul, amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita kembali bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, lebih-lebih petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dapat hadir bersama-sama untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian-kajian Islam untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap Islam itu sendiri. Selawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjuang demi tegaknya Islam di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang senantiasa baca Al-Quran. Yang kedua wahafidil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Yang keempat adalah wamutil ji'an, memberikan makanan kepada orang berpuasa. Yang keempat adalah wasaiwi fi syahr Ramadan, adalah orang-orang melaksanakan ibadah puasa. Jadi apabila seorang hamba dia sudah dia sudah mengaji, membaca Al-Quran, kemudian menahan lidahnya, memelihara lidahnya dari perkataan-perkataan yang sia-sia, lalu kemudian dia memberikan makanan kepada orang berpuasa, buka puasa, yang kedua adalah orang-orang berpuasa itu sendiri, maka surga rindu kepadanya, bapak dan saudara-saudara. Maka beruntunglah orang-orang yang dirindukan oleh surga Subhanahu wa taala. Sekarang kita berbicara tentang 7 ciri calon penghuni surga Firdaus yang tertera dalam Al-Quran. Jadi siapa-siapa saja yang akan menghuni surga Firdaus. Surga Firdaus ini memiliki derajat tertinggi dan diperuntukkan bagi orang-orang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para calon penghuni surga Firdaus ini memiliki ciri tertentu dan dijelaskan dan tertera dalam Al-Quran. Menjadi penghuni surga Firdaus adalah harapan setiap muslim, merupakan dambaan setiap kita, khususnya mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara ditempuh untuk bisa menjadi bahagian dari penghuni surga Firdaus. Salah satunya dengan memperbanyak amal kebaikan dan berusaha untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menjadi ahli surga di derajat tertinggi ini memiliki level keimanan yang tertinggi pula dibandingkan dengan manusia lainnya. Jadi memiliki iman yang kuat sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Anfal. Orang beriman itu apabila disebut nama Allah akan bergetar hatinya.
Kalau itu menjadi syarat bahwa iman yang dimaksud di sini adalah iman yang tertera dalam surah Al-Anfal, maka keimanan kita masih diragukan, Pak. Pernahkah bergetar hati kita ketika disebut nama Allah? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, Bapak dan saudara-saudara. Nah, itulah mengapa mereka mendapat tempat terbaik di sisi Allah kelak, yakni surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Para penghuni surga Firdaus ini kelak akan mendapatkan segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan didapati oleh manusia kebanyakan. Ciri calon penghuni surga Firdaus dalam Al-Quran berdasarkan Syekh Sa'ad bin Nasir menjabarkan 7 ciri atau tanda calon penghuni surga Firdaus sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi adalah imannya kuat. Ciri pertama adalah mereka memiliki iman yang kuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, Quran dan para nabi, hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. Artinya dia percaya kepada rukun iman yang keenam. Rukun iman itu ada 6 tadi. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu khusyuk ketika salatnya. Khusyuk dalam salat adalah ketenangan hati dan jiwa pada saat melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dipikirkan lain sekali selain daripada salat itu sendiri, sehingga memberikan dampak yang sikap terhadap anggota badan kita, di mana anggota badan kita itu kalau kita salat dia akan memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, memberikan suatu nikmat, benar-benar menikmati melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu khusyuk ketika salat. Bagaimana cara khusyuk ketika melaksanakan salat? Yang pertama adalah itu diawali oleh kesempurnaan ketika melaksanakan wudhu. Di situ mulai pintu gerbangnya, Pak. Jadi mulai kita berwudhu sudah mengarahkan jiwa kita kepada Allah, sudah bahagian daripada terpenting di dalam mewujudkan khusyuk dalam salat pada saat kita berwudu. Di saat kita berwudu, maka dimakruhkan bagi seseorang untuk berkata-kata. Apa itu makruh? Makruh itu mengurangi pahala. Katakanlah misalnya kalau persentase wudu itu kalau khusyuk 100, tapi kalau berbicara paling-paling 50 hilang, 50 dapat. Hilang 50 akibat karena berbicara senang berwudu, makruh. Maka kesempurnaan wudu di situ kita mulai ketika kita berwudu sudah masuk bahagian daripada terpenting untuk mewujudkan khusyuk dalam salat. Nah, ketika kita berwudu tentu melihat air yang jatuh dari wajah kita, sebenarnya kalau penglihatan basariah air itu hitam. Semua dosa-dosa yang dilihat oleh mata maka berguguran seiring dengan jatuhnya air dari muka kita, dari air wudhu dari muka kita. Cuma kita tidak kelihatan, Pak. Tapi bagi orang-orang yang punya kedekatan kepada Allah, termasuk mukhasyaf namanya, terbuka hijab antara Allah dengan dirinya, dia melihat air itu hitam. Begitu banyaknya dosa yang kita lihat, maka kita berwudu, maka jatuhlah dosa-dosa kita beriringan dengan jatuhnya air dari muka ke bawah. Begitu seterusnya. Ketika kita menyapu tangan sampai siku, maka bergurlah dosa dari siapa tahu ada tangan-tangan ini tidak terkontrol,
sebenarnya tidak bisa dipegang juga, bukan hak kita segala macam. Jadi seluruh dosa-dosa yang dilakukan panca indera kita akan digugurkan oleh wudu ketika kita berwudu. Oleh karena itu dilarang kita berbicara, agar wudu ini dapat menggugurkan dosa. Tapi kalau kita berbicara, maka wudu ini tidak mampu menggugurkan dosa. Wudu yang seperti apa menggugurkan dosa? Adalah wudu yang benar-benar menghayati ketika dia berwudu. Ketika dia membasuh mukanya, ya Allah, putihkanlah mukaku, di mana pada saat di hari kiamat nanti dihitamkan muka orang. Nanti di akhirat, Pak, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika kita berkumpul di padang mahsyar, bagaimana bisa membedakan antara umatmu dengan umat yang lain? Karena kita kumpul di padang mahsyar sejak Nabi Adam sampai Muhammad berkumpul bareng-bareng di padang mahsyar. Kata sahabat, bagaimana bisa membedakan umat dengan umat yang lain? Kata Muhammad, umatku bercahaya mukanya, bercahaya. Tapi bagaimana ya Rasulullah kalau ada orang hitam mukanya padahal hidup semasa kamu? Itu bukan umatku, katanya, walaupun hidup semasa saya. Jadi ciri-cirinya orang yang umat bercahaya bekas air wudu. Kal badrain, seperti bulan purnama bercahaya, seperti 15 bulan tuh bercahaya. Itu akibat karena itulah umatku. Semua dari tangan sampai siku bercahaya, diliputi oleh cahaya, itu bekas air wudu. Jadi tidak usah ditanya, umatku akan nampak dengan sendirinya, bercahaya mukanya, kemudian bercahaya tangannya, dan sebahagian besar bercahaya seluruh anggota badannya. Itu bekas air wudu, Bapak dan saudara-saudara. Kemudian ketika sudah berwudu, jaga lagi matanya, jaga lagi menengok sana ke sini. Begitu wudu, begitu tinggal wudu, tetaplah tunduk. Di mana tempat kakinya melangkah, di situ dia matanya. Langsung dia membentangkan sajadah, melaksanakan sunat wudu kalau ada waktu. Maka disunahkan untuk salat wudu ketika wudu belum kering. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya melihat, mendengarkan teropak sandalnya Bilal bin Rabah di surga. Ketika itu, ketika Rasul bertemu dengan Bilal, ya Bilal, amal apa yang kau lakukan sehingga saya mendengarkan bekas sandalmu di surga? Kata Bilal, tidak ada ya Rasulullah amal istimewa. Cuma saya menjaga wudu. Begitu buatan wudu, langsung berwudu, langsung melaksanakan salat sunat wudu. Setelah itu baru kita menunggu azan. Ketika azan dikumandangkan, tidak boleh kita ngomong, jawablah ucapan azan itu. Sebab kalau ada orang berbicara ketika azan, dikhawatirkan nanti su'ul khatim. Maka oleh karena itu kita jawab. Apa dimulai? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali nanti hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah, itu dijawab. Itu mulai. Kemudian melaksanakan salat sunat. Bapak dan saudara-saudara, apa gunanya salat sunat ini? Salat sunat ini adalah tujuannya akan nanti menyempurnakan salat fardu yang kurang. Tuh. Ketika dulu waktu muda kita banyak salat kita tinggalkan, banyak bolong-bolong. Waktu muda kita dulu belum memperhatikan salat. Ketika nanti diperiksa oleh malaikat, ya Allah, ternyata salatnya si fulan banyak bolong-bolongnya. Kata Allah, coba tengok salat sunatnya, ada tak salat sunatnya? Ketika banyak salat sunat, itu ditempelkan supaya menjadi salat fardu yang sempurna. Bapak dan saudara-saudara, jadi tidak boleh pandang enteng salat, harus salat sunat. Setelah salat duhur ada salat sunnahnya ba'diyah. Setelah ketika menjelang asar ada salat sunnah qabliyah. Yang di sana seperti juga kalau salat tarawih. Banyak di kalangan kita
ketika sudah melaksanakan salat isya, dia tidak mau salat sunat ba'diyah lagi asar, ba'diyah isya. Padahal pahala keutamaan salat sunat isya qabliyah itu, ba'diyah itu lebih banyak pahalanya daripada salat tarawih 20 rakaat. Paham itu, Pak? Kita ini kan mau mencari pahala. Jadi pahala salat sunat isya ba'diyah lebih banyak pahalanya daripada salat tarawih 20 rakaat. Karena posisi salat sunat rawatib itu nomor 2 dari salat fardu, berdampingan. Maka jangan setelah kita salat fardu isya, laksanakan salat sunat isya, karena itu adalah lebih banyak keutamaannya dibandingkan dengan salat tarawih 20 rakaat. Alangkah baiknya Bapak dan saudara-saudara, dan kita harus melaksanakan salat tarawih sempurna, tuntas. Nanti kita tinggalkan tempat duduk setelah Pak Imam selesai membaca doa. Siapa yang salat bersama dengan imam sampai tuntas, maka mendapatkan pahala seperti salat sunat semalam suntuk. Jadi kalau bapak-bapak malas melaksanakan salat tahajud, ya ikuti aja Pak Imam. Mulai awal sampai baca doa, baru bergerak. Setelah Pak Imam bergerak, maka bergugur dosanya, kemudian mendapatkan pahala seperti melaksanakan salat sunat semalam suntuk. Itu pahalanya, Pak. Tidak main-main itu. Kenapa orang dia tinggalkan di belakang Pak Imam? Karena belum tahu bahwa ternyata berzikir dengan Pak Imam itu memiliki keutamaan, mendapatkan pahala seperti pahala melaksanakan salat sunat semalam suntuk. Ada tak di antara kita pernah salat sunat semalam suntuk, Pak? Tidak ada kan? Maka untuk mendapatkan itu, maka kita harus bersama Pak Imam selesaikan semua rangkaian, walaupun sebenarnya begitu assalamualaikum sudah terputus hubungan antara makmum dengan imam, tapi alangkah baiknya kalau kita baru bergeser dari tempat duduk setelah Pak Imam meninggalkan tempat duduknya, untuk menunjukkan bahwa benar-benar kita mengikuti seluruh rangkaian salat untuk kesempurnaan daripada salat kita, Bapak dan saudara-saudara. Karena bagaimanapun juga, sehebat apapun kita, tentu tidak akan mengalahkan doa Pak Imam. Pak Imam itu banyak doanya. Apa Pak Ansar itu luar biasa doanya. Tinggal kita mengaminkan, amin, amin. Bapak dan saudara. Jadi kemudian kita membatalkan sajadah. Sebelum kita salat, disunatkan mengatakan, Ilahi anta maksudi wardaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatika. Ilahi anta maksudi, ya Allah, aku salat ini benar-benar karena kamu. Tuh. A'tini mahabbataka, berikan kepada aku cinta kepadamu, wa ma'rifataka, untuk mengenalmu ya Allah. Tuh. Jadi jangan langsung salli, kita berdoa dulu. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatika. Kita mohon kepada Allah sebelum kita mengatakan takbiratul ihram. Jadi sudah, saya ini salat karena Allah, dan berikanlah kecintaan kepadamu ya Allah, dan berikan kemampuan untuk mengenalmu lebih dalam lagi, sehingga sampai kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini sudah apa yang kita ucapkan diupayakan mengerti artinya. Kenapa selama ini kita salat hati mengembara kemana-mana? Karena tidak seirit, tidak connect antara ucapan dan hati. Kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita kemana-mana. Kenapa? Karena tidak tahu arti apa yang kita ucapkan. Jadi salah satu cara untuk menuju khusyuan, mengerti apa yang kita ucapkan. Masa salat sudah berpuluh-puluh tahun kita salat belum tahu artinya? Terutama ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kalau memang tidak bisa menghafal arti Al-Fatihah, cukup iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, ketika mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian terakhir, ketika sebelum salam, hadirkan Allah dalam hatimu, ingat Allah sebelum kita mengucapkan salam kepada Allah, salam sebelah kanan. Jadi itu menghadirkan, pertama adalah menghadirkan Allah ketika mengucapkan takbiratul ihram,
Hadirkan Allah ketika membaca iyyaka wa iyyaka nasta'in, hadirkan Allah ketika membaca dua kalimat syahadat, dan hadirkan Allah menjelang assalamualaikum. Paling tidak seperti itu, Pak. Jangan kosongnya. Karena salat ini adalah zikrullah. Aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Makanya kita ketika selesai salat mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kita taubat, Pak? Karena tadi dalam salat itu banyaknya kesalahan. Ingat ketika salat, ingat sawit kita, ingat karet kita, ingat jualan kita, ini motor kita. Sejatinya kita ingat Allah, malah yang kita ingat. Maka kita memohon ampun ya Allah. Maka kita oleh karena seperti salat, kita harus atini mahabbataka wa ma'rifatika. Ya Allah, berikanlah cinta kepadamu dan berikanlah kemampuan untuk mengenalmu lebih dalam, sebab khusus dalam salat, Bapak dan saudara-saudara. Jadi pertama adalah ciri orang penghuni surga Firdaus, iman yang kuat. Ciri pertama adalah mereka memiliki iman yang kuat baik kepada Allah, para malaikat, Al-Quran, para nabi, hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, khusyuk ketika salat. Ciri kedua penghuni surga Firdaus adalah khusyuk dalam melaksanakan salat, baik sunnah maupun wajib. Jadi khusyuk di sini adalah sempurna gerakannya, sempurna bacaannya. Disunnahkan membaca 3 kali setiap gerakan. Sempurnakan gerakannya dan sempurnakan bacaannya. Jadi salat berkualitas adalah salat yang memberikan dampak setelah salat. Kata Allah, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Salat seperti apa? Adalah salat yang dilakukan dengan khusyuk. Bagaimana khusyuk itu? Adalah orang yang melaksanakan salat sempurna gerakannya, sempurna bacaannya. Bapak dan saudara-saudara, yang ketiga, meninggalkan hal yang sia-sia dan pembicara yang tidak bermanfaat. Salah satu ciri penghuni surga adalah orang yang tidak meninggalkan ketika ada perkara yang sia-sia, perbuatan sia-sia. Contohnya, maaf ya, main catur. Catur itu tidak ada nilai Islamnya, tidak ada nilai plusnya, tidak ada nilai tambahnya, hanya membuang waktu percuma tanpa ada nilai ibadah. Berjam-jam kita menghambur-hamburkan umur, menghambur-hamburkan waktu, tidak memberikan nilai tambah terhadap umur kita, hanya kerugian belaka. Tuh salah satu ciri penghuni surga, meninggalkan perkataan dan perbuatan sia-sia. Coba kita cari hal-hal yang bisa menambah kita punya iman, yang memiliki nilai tambah, yang bisa berkualitas umur kita. Ini hanya terbuang percuma, mencatur atau ngotak segala macam. Itu. Jadi meninggalkan hal yang sia-sia dan pembicara yang tidak bermanfaat. Ciri ketiga calon penghuni surga Firdaus adalah mereka yang meninggalkan segala yang tidak bermanfaat baginya. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 3, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan dan tidak berguna. Kalimat apapun yang sekiranya tidak bermanfaat untuk akhirat, tinggalkanlah dari sekarang, termasuk mengunjingkan keburukan orang lain, atau argumen atau game-game yang dimainkan orang lain, tinggalkan, karena itu termasuk hal yang sia-sia. Yang keempat, menunaikan zakat mal. Ciri ahli surga Firdaus berikutnya ini, yaitu mereka mudah mengeluarkan zakat harta, terutama jika telah memenuhi syarat. Kenapa kita disuruh mengeluarkan zakat? Karena apabila kita punya harta banyak, sudah memenuhi syarat untuk berzakat, lalu kita berzakat, maka zakat fitrah itu dibentuk seperti sedekah. Tuh, apabila kita punya harta berlebih, sudah memenuhi syarat untuk berzakat, tidak berzakat, maka zakat itu akan membentuk seperti sedekah, baru dipanggang di atas api neraka. Setelah panas, digosokkan ke muka kita, kiri kita.
inilah zakat kamu dulu tak keluarkan. Jadi itu bahaya sekali, Pak. Zakat itu dibentuk seperti setrika, baru dikosokkan di kepala, di anggota badan kita. Oleh karena itu, salah satu di antara penghuni surga adalah orang yang mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, dan zakat-zakat lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran ayat 4. Dan orang-orang ini, Pak, ini sedikit saja ini bergerak, namanya layar sentuh. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Yang kelima, menjaga kemaluan. Calon penghuni surga Firdaus juga memiliki ciri selalu menjaga kemaluan dari perbuatan keji dan seperti zina yang dimurka Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah ayat 5 dan 6. Dan orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian 6, menunaikan amanah dan persaksian yang jujur. Tanda berikutnya, mereka selalu berusaha menepati janji dan menjaga apa-apa yang dititipkan kepadanya. Hal sesuai firman Allah pada ayat 8, sesungguhnya beruntunglah orang-orang memelihara amanah yang dan janjinya. Amanah adalah semua hal yang dipercayakan padamu. Pekerjaanmu adalah amanah, beasiswamu juga amanah, wasiat juga amanah, saat engkau dititipi sesuatu itu juga amanah, kata Syekh Syad menjelaskan. Yang ketujuh, menjaga salat 5 waktu. Satu ketika anjing bersama babi berdialog. Ini dalam hadis qudsi, Pak. Apa kata anjing? Alhamdulilladzi khalaqani kalbam wa la yukhliqni khinsiran. Aku bersyukur kepada Allah diciptakan aku sebagai anjing, tidak menciptakan seperti babi. Artinya lebih cantik anjing daripada babi. Kata babi, jangan, ada lebih hina daripada aku. Kata babi, alhamdulillah khalaqani khinsiran wa la yukhni tariqus salat. Aku bersyukur kepada Allah di mana menciptakan babi, tidak menciptakan manusia meninggalkan salat. Artinya apa? Ketika seorang meninggalkan salat, pada prinsipnya lebih hina daripada babi. Babi bermanfaat bagi orang Kristen dan segala macam, tapi kalau orang meninggalkan salat, maka lebih hina dari itu. Oleh karena itu, mari kita menjaga salat, karena itu merupakan salat tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, siapa yang melakukan salat, maka tegaklah agamanya. Siapa yang melakukan salat, maka runtuh agamanya. Salat ini merupakan pondasi, merupakan persyaratan diterimanya semua amal ibadah kita. Saya sudah jelaskan bahwa seluruh ibadah itu nilainya 0. Zakat fitrah, zakat 0, puasa 0, sedekah 0, haji 0, umrah 0. Untuk apa berdiri 0 kalau 0? Sedangkan salat adalah 1. Baru berharga 0 berdiri itu kalau ada 1. 1 adalah salat. Jadi tidak ada artinya amal ibadah kita tanpa ada salat. Karena salat merupakan al-jannatu, as-salatu miftahul jannah. Salat adalah kunci surga. As-salatu yati kulli khair. Salat adalah mendatangkan berbagai macam kebaikan. Bapak dan saudara-saudara, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.